Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pertemuan 10 ingin membahas bab menanggapi risiko reputasi langsung. Anggota kami yang pertama Alika Syahrani, saya Muhtin Ramadan, dan Dina Karunia. Kak Syarani akan menjelaskan mengenai kasus manajemen krisis yang kami ambil, yaitu mengenai krisis oksigen dari RSUP Dr. Sarjito yang menyebabkan 33 pasien meninggal. Jadi RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta mengalami krisis oksigen parah pada Sabtu 3 Juli 2021. Nah, menurut data dari rumah sakit, ada 33 pasien yang meninggal usai sistem oksigen sentral mati di jam 20.00 pada hari Sabtu tersebut. Namun Direktur Rumah Sakit pada saat itu berpendapat bahwa kematian ini tidak berkaitan langsung dengan krisis oksigen. Lalu juga Direktur ini membantah mengenai informasi soal rumah sakit kehabisan stok oksigen yang menyebabkan 6 pasien COVID-19 meninggal dunia. Sebelumnya beredar informasi mengenai krisis oksigen ini yang viral di media sosial setelah salah satu anggota DPRD Yogyakarta yaitu Muhammad Yazid mengatakan bahwa stok oksigen di RSUP Dr. Sarjito itu habis. Hal ini dijadikan tudingan hoax yang ditulis dalam situs tribatanews.bengkulu.polri.go.id yang berjudul sebagai Polri Stempel Hoax Informasi 63 Pasien RSUP Dr. Sarjito yang meninggal sehari akibat kekurangan oksigen pada hari Senin di 5 Juli 2021. Nah, untuk memastikan penyebab kematian pasien ini, akhirnya Direktur Utama menyebutkan pada 16 Juli itu kepada media akan membentuk tim audit yang berasal dari komite medis untuk menyelidiki kasus ini. Membuat keputusan strategi krisis. Analisis SWOT diambil dari kasus RSUP Sarjito yang mengalami kekurangan oksigen hingga menyebabkan 33 orang yang sudah mendapatkan oksigen tetap meninggal dan 15 orang di UGD juga. Pernyataan dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjawab pertanyaan media bagaimana keadaan pasien di RSUP Sarjito sebagai kekuatan untuk menginformasikan kebenaran kondisi pasien. Pengadaan kembali oksigen setelah mendapatkan surat dari RSUP yang datang pada Minggu pagi juga menjadi peluang bagi Menkes dan rumah sakit untuk mengurangi kelemahan dan ancaman dari pihak pasien terkait rumah sakit dan Menkes dari krisis oksigen yang telah terjadi. Membuat keputusan strategi krisis. Keterkaitan dengan subbab para krisis manajemen tim atau CMT dari rumah sakit sudah tepat dalam pengambilan keputusan strategis dengan tidak melakukan fungsi memecahkan masalah taktis dengan memberikan tugas ini ke komite medis untuk menyelidiki audit ini. Kedua, CMT dari rumah sakit masih belum menekankan adanya prioritas utama dan bahwa perusahaan akan melakukan apa saja untuk melindungi manusia dan lingkungan. Rumah sakit Dr. Sarjito hingga paper ini ditulis belum menyatakan permintaan maaf atas kematian 33 pasien isolasi COVID. Bahkan kepolisian mengatakan kasus ini sebagai hoax pada 5 Juli 2021. Respon komunikasi krisis yang lebih luas. Analisis SWOT. Pemberitahuan informasi harus langsung diberikan dari pihak rumah sakit untuk menciptakan kekuatan dan mengurangi kelemahan dari pertanyaan lanjutan dari media. Komunikasi informasi itu membentuk peluang untuk mencegah ancaman selanjutnya. Respon komunikasi krisis yang lebih luas. Keterkaitan dengan subbab. Komunikasi digital dari rumah sakit masih tidak terlaksana untuk menanggapi kasus ini. Media sosial dari rumah sakit untuk memberikan menanggapi informasi apapun mengenai hal ini. Meja informasi yang disiarkan ke media masih belum dapat divalidasi karena hingga pernyataan di RUT baru pun masih dalam penyelidikan oleh komite. Juru bicara, yaitu lama juga masih kurang berhati-hati dengan langsung memberikan pernyataan bahwa kasus ini bukan disebabkan oleh krisis oksigen di awal insiden. Oke, saya Alika Syarani akan menjelaskan analisis SWOT selanjutnya. Nah, yang pertama ini mengenai strength atau kekuatan. Jadi,
kami menganggap bahwa Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP yang sudah mulai berbicara kepada wartawan pada saat kasus kematiannya masih 6 orang jiwa, itu merupakan salah satu kekuatan. Karena hal ini menyebabkan tidak adanya kekosongan informasi yang bisa membuat munculnya spekulasi lain dari pihak di luar RSUP Dr. Sarjito. Lalu kelemahannya yang selanjutnya ini adalah Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito ini sudah membantah spekulasi bahwa krisis oksigen terjadi di rumah sakitnya. Padahal belum ada investigasi lanjut mengenai penyebab kematian dari 6 orang jiwa pasien isolasi COVID-19 di sana. Lalu selanjutnya ini ada opportunity. Lalu karena pasukan oksigen emang sedang berjalan ke RSUP Dr. Sarjito, jadi ini bisa dijadikan alasan oleh Direktur Utama untuk menjawab para pertanyaan dari wartawan. Lalu ancamannya ini adalah adanya relawan yang membocorkan bahwa memang persediaan oksigen di RSUP Dr. Sarjito ini memang sudah habis gitu. Baik, selanjutnya adalah mengenai keterkaitan kasus dengan subbab dari manajemen krisis media. Nah, yang pertama ini mengenai bahwa RSUP Dr. Sarjito tidak memiliki golden hour karena relawan di lapangan sudah membocorkannya terlebih dahulu pada media. Nah, ini menyebabkan Dirut dari RSUP Dr. Sarjito harus memberikan pernyataan bahwa kasus ini tidak disebabkan oleh krisis oksigen secara cepat sebelum adanya investigasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini mengenai bahwa mereka sudah menerapkan urutan prioritas dalam krisis, yaitu mereka harus menjelaskan pada saat perusahaan melakukannya. Nah, pada saat kasus kematian masih 6 orang jiwa, Direktur Utamanya sudah mulai berbicara kepada wartawan, sehingga tidak ada istilah menunggu informasi bagi media yang sedang meliput. Nah, selanjutnya ini di tanggal 16 Juli 2021, Direktur RSUP Dr. Sarjito yang baru, yaitu Dr. Eniarti, MSc SPKJ MMR, dipilih sebagai juru bicara karena pada saat wawancara di media. Dalam kasus krisis oksigen yang terjadi di RSUP Dr. Sarjito, pada materi komunikasi yang bekerja dengan fungsi lain, khususnya pada fungsi Human Resources, belum bisa dikatakan telah menjalankan fungsinya dengan baik. Meskipun begitu, analisis strengths pada kasus ini adalah pihak RSUP Dr. Sarjito telah menjalin komunikasi dengan pihak keluarga pasien COVID-19 dengan memberikan beberapa informasi seputar kondisi pasien agar tidak terjadi kepanikan terhadap keluarga terdampak. Pihak RSUP Dr. Sarjito juga menyatakan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan pasokan oksigen secara rutin untuk memenuhi kebutuhan. Baik itu dari penyedia seperti PT Samator dan juga PT Surya Gas, dan melakukan pemberian oksigen melalui tabung saat terjadi krisis oksigen. Selain itu juga mendirikan tenda darurat untuk menampung lonjakan pasien COVID-19 yang terinfeksi. Weakness dalam kasus ini adalah Komandan Posko Dukungan BPBD-DIY menyatakan bahwa mekanisme kerja yang dijalankan di Sarjito tidak berjalan secara maksimal karena banyaknya staf yang kelelahan. Selain itu, meskipun pihak RSUP Dr. Sarjito telah berkoordinasi dengan penyedia oksigen, namun ternyata tidak cukup ada pasokan yang didistribusikan pada hari terjadinya krisis, sehingga menimbulkan kepanikan pihak rumah sakit. Opportunity dalam kasus ini adalah pihak RSUP Dr. Sarjito mampu berkoordinasi dengan Posko Dukungan BPBD-DIY untuk membantu mengatasi pengurusan jenazah dalam proses pemulasaran jenazah termasuk membantu dalam menenangkan keluarga pasien. Dan threat dari kasus ini adalah banyaknya keluarga yang emosional sehingga memicu terjadinya kekerasan karena lamanya proses kepengurusan jenazah yang menyebabkan situasi menjadi tidak kondusif. Kasus krisis oksigen yang terjadi di RSUP Dr. Sarjito dalam materi komunikasi yang bekerja dengan fungsi lain, khususnya pada fungsi Human Research, yang belum cukup baik dalam menjalankan fungsinya. Meskipun pihak RSUP Dr. Sarjito telah menjalin komunikasi dengan pihak keluarga pasien COVID-19 dengan memberikan beberapa informasi seputar kondisi pasien yang bertujuan agar tidak terjadi kepanikan terhadap keluarga korban.
Pihak RSUP Dr. Sarjito juga mengatakan bahwa telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan pasokan oksigen secara rutin untuk memenuhi kebutuhan baik dari penyedia seperti PT Samator atau PT Surya Gas dan melakukan pemberian oksigen melalui tabung saat terjadi krisis oksigen. Selain itu juga mendirikan tenda darurat untuk menampung lonjakan pasien yang terinfeksi. Namun, Komandan Posko Dukungan BPBD-DIY menyatakan bahwa mekanisme kerja yang dijalankan di Sarjito tidak berjalan secara maksimal karena banyaknya staf yang kelelahan. Ini menunjukkan bahwa SDM di RSUP Dr. Sarjito juga membutuhkan waktu yang cukup untuk beristirahat. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja bergantian shift agar pekerja dapat melakukan pelayanan secara optimal. Selain itu, meskipun pihak RSUP Dr. Sarjito telah berkoordinasi dengan penyedia oksigen, namun ternyata tidak cukup ada pasokan yang didistribusikan pada hari terjadinya krisis, sehingga menimbulkan kepanikan pihak rumah sakit. Di sisi lain, pihak RSUP Dr. Sarjito juga mampu berkoordinasi dengan Posko Dukungan BPBD-DIY untuk membantu mengatasi kepengurusan jenazah dalam proses pemulasaran jenazah, termasuk membantu menenangkan keluarga pasien. Membuat keputusan strategi krisis. Pada hari Sabtu, 3 Juni 2021 siang, saat oksigen mulai menipis, juga telah dilakukan berbagai koordinasi dan persiapan, termasuk pertemuan lanjutan untuk memastikan kecukupan persediaan oksigen dengan penyedia. Seharusnya, pengambilan keputusan dipercepat dalam mempersiapkan kebutuhan yang sudah menipis, karena kasus ini terkait dengan pasien yang membutuhkan dan juga Menkes yang harus cepat tanggap dalam menyuplai ketersediaan oksigen juga kelancarannya. Respon komunikasi krisis yang lebih luas. Setelah menganalisis kasus krisis oksigen Rumah Sakit Dr. Sarjito dari perspektif respon komunikasi krisis yang lebih luas, rumah sakit masih belum melakukan penanganan kasus dengan baik. Rumah sakit masih belum melaksanakan komunikasi digital dari Rumah Sakit Umum pertama Dr. Sarjito masih tidak terlaksana untuk menanggapi kasus ini. Media informasi yang disiarkan ke media masih belum dapat divalidasi karena hingga pernyataan Dirut baru pun masih dalam penyelidikan oleh komite. Juru bicara, yaitu Dirut lama, juga masih kurang berhati-hati dengan langsung memberikan pernyataan bahwa kasus ini bukan disebabkan oleh krisis oksigen di awal insiden. Nah, selanjutnya ini mengenai perspektif tulisan dari sudut pandang subbab manajemen krisis media. Nah, setelah kami menganalisis kasus ini dari perspektif manajemen media, dari perspektif manajemen krisis media, penanganan untuk kasus ini belum dapat kami katakan dalam tahap cukup baik karena Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito sudah secara tegas membantah bahwa penyebab kematian ini bukan disebabkan karena krisis oksigen, tapi murni karena penyakit bawaan yang diderita oleh pasien tersebut. Padahal pada saat Dirut utamanya belum melakukan investigasi dan juga masih ada korban jiwa yang terus berjatuhan. Padahal seharusnya Direktur Utama ini bisa mengatakan bahwa mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan mereka akan segera menyelidikinya gitu. Mengatakan sesuatu yang berdasarkan sebuah spekulasi ini merupakan salah satu dosa besar dalam komunikasi kritis. Setelah menganalisis kasus ini dari perspektif komunikasi yang bekerja dengan fungsi lain, penanganan kasus ini belum bisa dikatakan cukup baik. Dilihat dari fungsi SDM, banyaknya para staf yang kelelahan menangani lonjakan pasien yang terinfeksi dan tidak terkontrolnya emosional para keluarga pasien karena kepengurusan jenazah yang begitu lama, menunjukkan bahwa seharusnya RSUP Dr. Sarjito menambah bantuan tenaga medis untuk memberikan pelayanan secara optimal. Kesimpulan, membuat keputusan strategi krisis dimulai dari membuat, menerapkan, dan berkomunikasi keputusan dengan baik demi menjaga reputasi. Kasus rumah sakit ini menyebabkan total 63 orang meninggal masih belum cukup baik karena bagi manajemen tidak lebih cepat membuat keputusan pengadaan suplai oksigen dengan pasien yang terus bertambah. Dengan tanggapan yang diberikan dari pihak rumah sakit sudah cukup baik karena dapat memberikan keputusan jawaban atau krisis yang telah terjadi. Pengambilan keputusan dari CMT dan mempertahankan pengawasan dan tanggung jawab dari CCT. Kedua bagian ini saling berhubungan dalam penyelesaian komunikasi krisis kepada pihak yang terkait. Pihak rumah sakit masih belum baik dalam penanganan krisis oksigen jika dilihat dari perspektif respon krisis yang lebih luas. Respon komunikasi yang diberikan tidak cukup baik dari rumah sakit kepada media. Seharusnya pihak rumah sakit langsung memberikan kenyataan informasi yang terjadi saat krisis oksigen.
Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari sudut pandang manajemen krisis media, ini bahwa manajemen krisis media ini mencakup tujuan dan merancang strategi, lalu juga ada konten dan pesan, permintaan maaf, peran juru bicara, dan mengelola volume kepentingan media arus utama, serta mengelola media online. Pada kasus krisis oksigen RSUP Dr. Sarjito yang menyebabkan 33 pasien meninggal ini, masih belum dapat dikatakan baik dalam manajemen krisis media karena masih ada kurangnya persiapan dari juru bicara dalam mengatakan sesuatu ke media, dan tapi rumah sakit sudah cukup baik dalam merespon wartawan atau media dengan mulai berbicara pada saat kematian baru mencapai 6 orang. Walaupun yang dikatakan oleh dirutnya ini merupakan sebuah spekulasi saja, bukan hanya berdasarkan dari hasil investigasi. Dalam krisis manajemen tim, terdapat 3 fungsi penting, yaitu hukum, sumber daya manusia, dan juga investor relation, di mana ketiganya memiliki fungsi yang penting dalam merespon krisis dan bagaimana mengkomunikasikan hal tersebut dengan berbagai pihak agar reputasi tetap terjaga. Dalam kasus krisis oksigen di RSUP Sarjito, fungsi Human Resources telah dilakukan seoptimal mungkin dalam menanggapi para keluarga pasien yang terdampak. Saran: manajemen rumah sakit harus meningkatkan persiapan dalam menanggapi kasus lainnya, hingga tidak terjadi lagi tragedi yang sama. Bagian humas rumah sakit juga harus siap menyatakan informasi yang sebenar-benarnya dari krisis yang terjadi, agar tidak terjadinya informasi dari satu pihak yang telah dinyatakan oleh Komisi D DPRD saat awal mula terjadi krisis oksigen. Rumah sakit Dr. Sarjito juga seharusnya lebih bisa menggunakan komunikasi digital dari rumah sakit untuk menanggapi kasus ini. Media sosial dari rumah sakit tidak memberikan atau menanggapi informasi apapun mengenai hal ini. Media informasi yang disiarkan ke media masih belum dapat divalidasi karena hingga pernyataan dirut baru pun masih dalam penyelidikan oleh komite. Saran yang bisa dilakukan oleh RSUP Dr. Sarjito ini, mereka harus bisa mulai menyiapkan atau menginvestasikan waktu dalam mengidentifikasi dan juga menyiapkan juru bicara. Sebuah organisasi yang dipersiapkan dengan baik akan memiliki kumpulan juru bicara yang terlatih. Nah, RSUP Dr. Sarjito ini juga bisa menyiapkan media respon team atau MRT agar tim komunikasi tidak terganggu oleh panggilan media yang masuk. Lalu juga MRT ini bisa juga dipindahkan dari satu bagian perusahaan lain atau bisa dari menggunakan agen PR yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. RSUP Dr. Sarjito seharusnya merekrut tenaga medis sedikit lebih banyak untuk membantu staf dalam melakukan penanganan pasien terinfeksi yang terus bertambah, serta menambah relasi pemasok oksigen agar krisis oksigen tidak terulang kembali. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.